Bincang Sehat, Bio HSA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga saja hari ini masih ada dalam keadaan sehat walafiat ya. Wah, hari ini kayaknya bagus, banyak sekali mendapatkan pertanyaan apa sih itu Bio HSA ya, dari media sosial yang dibaca oleh mereka yang menyaksikan atau membaca kemudian melihat ya, tertulis di situ bersama Bio HSA pasti bisa. Oke, kita ketemu lagi di Bincang Sehat Bio HSA dan kali ini dengan suasana yang beda dengan biasanya ya. Dan juga kali ini bagus hadir berdua dengan narasumber yang hari ini pakai hitam-hitam, siapa takut gitu ya. Hitam-hitam si kereta api bukan? Iya, temannya. Oh temannya, tapi ini beda hitamnya ya. Apa kabar Bang Jim? Alhamdulillah sehat Bang Bagus. Sehat ya? Oke, masih pakai masker terus kita ya? Ya, itu tetap kita harus jalankan ya. Heeh. Siapa takut pakai masker. Oke. Kalau dia tidak mau pakai masker, Mm-mm. ya siap-siap untuk mendapat satu penyakit. Ya, apalagi kita tahu peningkatan Omikron ini meningkat loh. Ya. Khususnya Jabodetabek ini meningkat. Mm-mm. Jadi Mm-mm. kita harus kuatkan imunitas tubuh kita. Ya, Mm-mm. banyak cara yang bisa kita lakukan untuk menguatkan imunitas kita. Mm-mm. Bisa Oke. kita berpikir positif, Iya. bisa rileks, Mm-mm. bisa juga perbanyak makan buah dan sayur, Mhm. ya kan? Nah, itu yang bisa harus kita lakukan. Bang Ya, Bagus. yang terpenting kita sudah cukup lama juga bersahabat dengan yang namanya COVID-19 ya. Ya, tapi Nah. bukan teman baik. Bersahabat bukan teman baik lah. Bersahabat, ntar digantiin COVID-nya. Repot. Saya bawa kemana-mana COVID. Nanti saya singgah ke rumah si A. Ini teman saya kenalin. Dia singgah nggak mau pulang-pulang. Saya repot. Bukan nanti. juga TTM ya? Ya, bukan. Nanti, kenapa? Di mana saya bertamu atau apa, Pak? Temannya bawa pulang, Pak. Jangan ditinggalin. Jangan ditinggalin. Saya juga nggak mau gandeng dia, Pak. Ya artinya bahwa yang namanya dengan info yang kita dapatkan dari hari ke hari ini kita betul-betul harus sikapi ya, kita harus waspada juga, jangan lengah ya, kemudian juga jangan kemudian kita betul-betul menganggap sepele ya, udah divaksin ini, jangan ya, jangan seperti itu ya. Tetap yang namanya kita sudah divaksin kedua pun yang namanya bisa terkena, bisa Bang ya, seperti Bisa. itu ya. Oke. Nah ini Bang, kalau bicara mengenai hari ini banyak sekali, kita sering melihat sekarang ini di Instagram, di Facebook, kemudian juga di media-media sosial yang lainnya, itu kan ada tertulis di situ meme yang bertuliskan, bersama Bio HSA pasti bisa. Nah, orang bertanya-tanya ini Bang, sebetulnya Bio HSA ini makhluk apa sih gitu kan? Atau sebetulnya apa sih ini Bio HSA gitu Bang? Oke, ya ini memang pertanyaan yang umum ya. Hmm. Kemarin juga saya ketika ya consumer service kita di tim Bio HSA ini tanya, Pak, tolong diulang lagi, dijelas lagi. Bio HSA itu apa? Ya. Dan bisanya apa? Ya kan? Kandungannya apa? Kandungannya gitu? apa? Mitra sehat yang menyaksikan tayangan kami atau yang mendengar tayangan kami saat ini perlu diketahui bahwa Bio HSA itu adalah satu produk herbal yang terbuat dari buah dan sayur. Di awalnya, di tahun 2007-2008, Bio HSA itu tidak memiliki merek dagang. Artinya nggak pakai nama ya? Nggak punya nama. Dan belum dipasarkan waktu itu ya? Ya, itu adalah produk jamu. Kalau jamu kan jarang dikasih nama. Kecuali kalau dipasarkan atau dikemas atau dikelola atau satu perusahaan atau satu CV, itu baru diberi satu merek dagang. Ya, jamu mbok gendong gitu ya. Jadi pada saat itu di sekitar Kerawang di pabrik kita itu banyak sekali testimoni yang bagus, positif dan tidak ada yang negatif. Tapi waktu itu bagus belum ke Kerawang loh. Iya, bukan bagus ini. Jadi hasilnya itu luar biasa. Kita hanya memadu 25 macam buah dan sayur. Baru 25 macam buah dan sayur dan biji-bijian tropis Indonesia dipadu menjadi satu. Itu sangat baik kandungannya, khasiatnya, dan membawa harapan sehat bagi orang-orang yang mengalami sakit penyakit. Dengan antusias para pemulator kami dan ala gizi kami malah semangat. Wah, ini kita harus kembangkan penelitian ini. Sehingga penelitian itu menjadi satu produk yang kita kenal jamu tetes herbal Bio HSA. Berarti sewaktu
waktu ini belum diedarkan ya, sebelum diproduksi massal, sebelum dibuat merek atau brand tersendiri, ini memang sudah disebar dulu ya? Diuji klinis dulu. Diuji klinis dulu ya? Iya, uji klinis. Jangan kalau kita tidak ada pengujian klinis langsung kita sebar keluar, kalau ada apa-apa kan repot. Jadi tim kami itu menguji klinis, ya kan? Kemudian ketika melihat kandungan-kandungan, karena ini kandungannya buah dan sayur, dengan menggunakan satu teknologi bioteknologi dengan fermentasi dingin, ini sudah sangat aman. Artinya juga aman untuk dikonsumsi ibu hamil, ibu menyusui, bayi tita sampai dengan lansia itu bisa. Artinya kalau orang ibu hamil, ibu menyusui sama batita bisa mengkonsumsi ini, artinya efek daripada negatifnya nggak ada. Lebih membawa kepada efek positif, yaitu menutrisi tubuh dan menyehatkan tubuh. Akhirnya kita mencari satu merek dagang, yaitu jamu tetes Bio HSA yang kita patenkan, yang kita terdaftar di Badan Pengawasan Obat dan Makanan. Artinya legalitasnya ini sudah legalitas. Bahkan kita sudah mendapat sertifikasi halal dari Majelis Ulama Indonesia. Artinya kandungan-kandungan ini juga murni tidak berpengaruh negatif kepada keyakinan kita. Dan perlu diketahui mitra sehat bahwa jamu tetes biasa ini adalah jamu tetes pertama di Indonesia. Jadi kita pelopornya. Iya, kalau ada orang yang bilang ini jamu tetes, kita sudah ada lebih dulunya. Sekarang di usia kami yang ke-13 tahun ini, jamu tetes luar biasa bukan hanya 25 macam buah dan sayur, tetapi 40 macam buah dan sayur serta biji-bijian tropis Indonesia dipadu. Bahkan sampai hari ini juga para peneliti kami, para formulator kamu tidak puas dengan 40 macam jenis ini. Masih mencari buah-buah mana, sayur-sayuran mana, biji-bijian tropis mana yang bisa ditambahkan lagi. Sehingga manfaatnya lebih luas lagi bagi kesehatan kita. Mitra saya perlu diketahui bahwa jamu tetes biasa ini ketika kita konsumsi, ini yang bisa dilakukan. Kan orang tanya, bisa apa? Bisa membuat Anda sehat tentunya. Ketika kita mengkonsumsi jamu tetes biasa, ada 3 manfaat sehat yang akan kita dapatkan atau kita raih. Ini minimal loh. Minimal 3. Ya, belum maksimalnya saya nggak bisa ngitung deh. Nggak bisa ngitung, ya kan? Karena saya biasa berhitung 1, 2, dan 3. Lebih dari itu saya nggak tahu blank. Jadi diajarinnya begitu berhitung. Iya. 1, 2, 3. Iya, makanya lomba lari itu 1, 2, 3. Kalau 1, 2, 3 sampai 10, kelamaan Pak pegal kaki saya, ya kan? Artinya peserta yang 4 sampai 10 nggak lari ya, karena yang dihitung cuma 1, 2, 3 gitu. Jadi manfaat yang pertama ketika kita mengkonsumsi jamu tetes biasa itu akan menambah angka kecukupan gizi dalam tubuh kita. Perlu kita ketahui bahwa tubuh kita memerlukan kemaksimalan daripada gizi. Karena itu adalah merupakan nutrisi-nutrisi yang diperlukan oleh sel-sel tubuh kita. Sehingga sel-sel tubuh kita bisa menguatkan kinerja daripada organ-organ tubuh. Makanya teman-teman sahabat mitra sehat yang melihat tayangan ini atau mendengar tayangan ini, coba kita perhatikan orang-orang yang kekurangan gizi akan rentan sekali dengan sakit penyakit. Mudah terserang penyakit. Mudah terserang sakit penyakit. Karena apa? Imunitasnya tidak terbentuk dengan maksimal. Inilah makanya kita perlu jamu tetes biasa untuk meningkatkan atau memaksimalkan angka kecukupan gizi dalam tubuh kita. Manfaat atau kegunaan yang kedua daripada jamu tetes herbal biasa adalah ketika kita sudah maksimal angka kecukupan gizi dalam tubuh kita, artinya sel-sel tubuh kita sudah terpenuhi dengan baik makanannya, asupannya, maka dia akan memproduksi yang namanya imunitas tubuh dengan maksimal. Imunitas tubuh kita kenal juga dengan istilah antibodi. Dan apalagi antibodi atau imunitas tubuh kita ini diperlukan di masa-masa pandemi saat-saat ini. Karena perlu kita sadari, sekalipun kita sudah divaksin, vaksin pertama, vaksin kedua, bahkan kita sudah booster sekalipun vaksin ketiga, kita masih bisa terpapar, ya kan? Artinya satu-satunya pertahanan yang bisa melawan COVID-19 adalah imun tubuh kita. Imun tubuh kita kuat, sekalipun kita terpapar, tidak ada masalah. Itu pasti akan bisa sehat kembali. Artinya bahwa mereka yang sudah
di vaksin kedua, ini mungkin kalaupun terserang dengan Omikron ini, mungkin tidak separah mereka yang belum divaksin ya? Iya. Ketiga, ketika kita mengkonsumsi jamu tetes biasa secara rutin, ini akan mempercepat regenerasi daripada sel-sel tubuh kita. Ya. Perlu kita ketahui, sadar tidak sadar, sel tubuh kita setiap hari ada yang akhir, ada yang mati karena usia, karena paparan radikal, karena virus, bakteri. Makanya sel-sel tubuh yang dibiarkan terus-menerus rusak itu akan menjadi satu penyakit yang mematikan, yang kita kenal dengan istilah cancer atau kanker. Kanker itu kan sel-sel tubuh yang rusak akan menggerogoti sel-sel tubuh yang baik, sehingga akan melawan daripada sistem kekebalan tubuh kita sehingga MPP. Mati pelan-pelan. Saya pikir masa persiapan pensiun. Iya, pastinya masa persiapan pensiun untuk selamanya di dalam dunia ini, Mas Bagus. Demikian ya. Makanya itu perlu kita ketahui bahwa jamu tetes biasa begitu banyak manfaat sehatnya. Saya sendiri memiliki aktivitas yang cukup banyak di luar rumah. Saya selain menjaga protokol kesehatan COVID-19 ya Mas Bagus ya, juga saya konsumsi biasa dengan aturan main yang sudah ditata oleh para pelatih kami. Kalau kita sebagai maintenance tubuh atau menjaga kesehatan tubuh, itu cukup kita konsumsi 3 tetes 3 kali sehari. Hari-hari ini mungkin ada mitra sehat yang mengalami radang tenggorokan, mungkin demam, meriang. Konsumsi 5 tetes 3 kali sehari. Akan tetapi kalau mitra sehat ada penyakit penyerta. Penyakit penyerta itu apa ya? Ya penyakit bawaan. Penyakit bawaan itu apa ya? Penyakit yang sudah menaun. Penyakit menaun yang sudah lama ada. Seperti asam urat, kolesterol, hipertensi, vertigo, diabetes, vertigo, kumat, nanti kumat kambuh, tukak lambung, emah, obesitas. Banyak penyakit-penyakit yang sudah terjadi mungkin menggerogoti tubuh kita. Jangan putus asa. Konsumsi jamu tetes biasa 7-10 tetes, insya Allah ini akan membawa kepada perubahan yang lebih baik. Jadi jangan pernah menyerah. Ya, banyak kali orang, saya sudah berobat ke dokter A, dokter B, pengobatan alternatif C, pengobatan alternatif Z, tapi nggak ada perubahan. Ya memang nggak ada perubahan. Karena kita juga tidak merubah pola hidup. Ini harus dikombin ya. Nah, ya, kita contoh Mas Bagus ya. Kita udah tahu asam urat. Tapi kita suka makan soto pakai emping. Enak. Yang salah siapa? Tukang soto. Kenapa jualannya pakai emping? Yang salah yang makan dong. Oh ya makan. Bukan tukang soto. Kalau tukang soto kan ngelengkapin itu. Iya, jangan pakai emping lah. Kan bisa pakai kerupuk yang merah-merah itu. Kan bisa aja. Tapi ini tergantung kita. Makanya kalau kita dalam proses pemulihan pengobatan, makanya ketika kita ada di rumah sakit, kita dirawat nih, Mas Bagus. Pola makan kita kan dikontrol itu. Jam makannya juga teratur. Pagi di bawah antar itu jam 7, jam 12, jam 5 atau jam 6 itu teratur. Ini kita kagak. Udah sakit makannya, wah makan kalau saya enak. Enak tidak enak, pahit tidak pahit, lidah kita atau mulut kita harus makan. Lagi gak enak. Ini kebiasaan yang tidak baik. Apalagi kebiasaan orang Indonesia, makan kalau lapar. Ya kan, Mas Bagus makan kalau lapar nggak? Jamnya, kalau Bagus harus tertib sekarang. Kalau orang yang mengerti kesehatan, makan itu ketika sudah jam makan, makan. Mungkin kita waktu jam makan belum lapar. Gak apa-apa, makan sedikit. Supaya apa? Ketika asam lambung diproduksi atau lambung kita harus bekerja menggilas sesuatu pada jam tertentu, dia ada bahan untuk digilas, sehingga tidak menimbulkan tukak lambung. Ya, itu kan asal dari situ. Jadi pola makan itu harus kita perhatikan. Yang kedua, istirahat. Memang hari-hari ini kita bergulut dengan ekonomi, ya kan, sehingga kita sedikit kalang kibut untuk mencari kalang kabut ya. Bukan kibut ya? Bukan, kibut itu yang begini. Oke, itu kibut. Ya, kalang kabut. Kabut. Ya, kalang kabut bukan kibut ya. Kibut di bawah, kabut di atas ya kan. Nah, sehingga perekonomian kita mungkin lagi akan menanjak sehingga kita lupa istirahat. Ini salah. Tubuh kita itu bukan mesin
Dan mesin sendiri harus beristirahat. Kita perlu rest sebagai bagian dari merelaksasi daripada tubuh kita supaya bisa bekerja maksimal pada periode berikutnya. Ya, itu yang harus kita lakukan. Pola makan atau hidup sehat itu kita teratur, kemudian kita sudah harus istirahat. Dan yang ketiga yang terlalu penting adalah apabila ada kesempatan kita harus berolahraga. Supaya apa? Menghindari penumpukan lemak. Sehingga nanti terjadi yang namanya penyempitan pada pembuluh-pembuluh darah kita. Dan kalau kita suka olahraga, apalagi kita seorang wanita, body kita tetap slimming pack. Kan nggak perlu pakai pelangsing. Ya kan? Kenapa? Ada terjadi pembakaran lemak. Iya. Artinya bukan olahraga yang terpenting, tapi mager. Jangan malas, gerak itu aja. Ya kan? Kalau kita bergerak aja aktif, nggak usah olahraga juga nggak apa-apa, karena tubuh kita udah bergerak gitu loh. Jadi konsumsi jamu tetes biasa, lakukan pola hidup sehat, istirahat teratur, dan jangan malas gerak. Oke, jadi kalau selama ini di meme yang dibaca atau dilihat ya di media-media sosial, inilah yang namanya Biohesa ya. Di situ kan tertulis bersama Biohesa bisa. Nah ini ya, bersama Biohesa bisa apapun keluhan yang dirasakan penyakit oleh pendengar ataupun juga pemirsa, ini bisa teratasi dengan kita rajin mengkonsumsi 3 sampai dengan 5 tetes 3 kali sehari ya, yang tentunya bisa didapatkan di apotek, toko obat, ataupun juga radio-radio yang bermitra dengan Biohesa, atau melalui gadget bisa hubungi marketplace kita untuk pembelian secara online dengan harga Rp200.000 kemasan 15 ml, atau bisa hubungi call center kita ya di 0811 8400 881. Tetap di Bincang Sehat. Ya, baik, masih kembali kita lanjutkan Bincang Sehat Biohesa, dan juga tentunya kita masih berbicara mengenai apa itu Biohesa. Dan kalau bicara sekarang ini Bang, ya, memasuki musim yang kadang panas, kadang hujan. Dan banyak juga yang bagus ketemu sama teman ini, aduh badanku nggak enak nih, tenggorokanku nggak enak nih, pernapasanku jadi terganggu nih, tidur nggak nyaman. Nah, larinya ini adalah dengan kondisi cuaca yang seperti sekarang ini, banyak orang mengeluhkan masalah yang namanya gangguan pernafasan. Nah, kalau bicara mengenai gangguan pernafasan, sebetulnya kalau bicara gangguan pernafasan ini, apa sih yang menyebabkan orang itu bisa jadi terganggu pernafasannya, Om? Iya, banyak faktor yang menyebabkan orang terganggu pernapasannya. Tapi perlu kita ketahui bahwa sistem pernapasan manusia itu sudah ada jalurnya. Oke. Yang tidak bisa diutak-atik. Ya. Artinya manusia bernapas dengan paru-paru ya, bukan dengan insang ya? Ya, iya dengan paru-paru, benar paru-paru. Ngetes aja Bang, ya. Ngetes zaman artinya dulu gini, kan. Artinya gini, jadi saluran pernapasan manusia itu ada koridornya. Ada koridornya ya. Jadi kalau kita berbicara, sebelum kita berbicara tentang gangguan-gangguan pada saluran pernapas, kita harus kenal dulu sistem pernapasan itu bagaimana. Ya. Okay. Sistem pernapasan manusia itu menghirup udara. Menghirup udara. Ya, bukan menghirup oksigen. Oke. Manusia bernapas dengan oksigen, salah. Kalau saya jadi guru biologi, salah. Manusia menghirup udara, ya kan? Okay. Jadi udara itu ada oksigen, ada O2 ya oksigen, kemudian ada CO2 atau karbon dioksida, itu dihirup. Masuk melalui rongga hidung, di mana rongga hidung itu ada filter awal. Filter awal itu rambut-rambut halus, yang apabila itu ada partikel yang lebih besar, seperti debu mungkin, itu akan nyangkut di situ. Berarti kalau sering nyamputin bulu hidung salah juga dong ya? Salah. Itu sudah demikian. Kodratnya seperti itu ya. Kemudian ada yang namanya paring. Paring itu di situ ada namanya kelenjar atau selaput. Itu untuk menjaga, itu untuk menjaring virus bakteri supaya tidak masuk di sana. Makanya kita influenza itu terjadi. Kemudian ada laring, trakea, bronkus, kemudian ada percabangnya broncholius, kemudian ada Apelius, kemudian ada yang Apelius itu kayak anggur, kemudian baru paru-paru. Di paru-paru itulah baru disaring. Wah, oksigen diambil untuk disalurkan ya ke dalam darah, kemudian CO2 dikeluarkan melalui jalur yang sama. Nah, itu baru
kita bisa yang dikatakan respirasi atau bernapas. Artinya O2 yang kita hirup dikeluarkan dalam bentuk kemudian CO2 ya? Iya, Oke. jadi udara yang kita hirup diambil O2-nya, CO2-nya dikeluarkan. Ya, jangan kebalik karena kita bukan pohon. Oke. Kalau pohon, CO2-nya diambil, O2-nya dikeluarin. Kalau kita seperti pohon, kita artinya tidak bergerak karena pohon tidak pernah berpindah tempat. Kecuali dipindahin. Ya. Oke. Jadi ini seringkali terjadi. Gangguan-gangguan bisa karena faktor makanan. Faktor minuman. Faktor cuaca paling atau kondisi lingkungan paling mendominasi. Oke, balik dulu ke minuman. Ini kan panasnya ini luar biasa nih Bang. Nah biasanya orang kalau udah panas luar biasa, bunyi dengar, Bang, es Bang. Nah, seperti itu kan. Atau kulkas buka, wis, udah siap minum dingin kayak gitu ya. Nah ini gampang sekali ya berarti ya. Menjadi radang. Oke. Nah, jadi artinya gini, radang itu kan tenggorokan atau paring atau laring ada di sana. Itu yang bukan di ispa atasnya tetapi di tenggorokannya. Itu terjadi radang. Ketika terjadi radang, itu akan membuat udara yang masuk itu agak terganggu. Karena ada perbengkakan di bagian tenggorokan kita atau luka. Ya kan? Nah, ini kenapa bisa terjadi? Karena dari suhu yang ekstrim tiba-tiba berubah menjadi suhu yang lebih dingin atau yang dingin menjadi ekstrim. Nah ini nggak boleh, harus disiasatin perlahan-lahan harus mengubah. Makanya itu orang seringkali radang. Kemudian makanan-makanan yang mengandung pepsin ya, pepsin atau MSG. MSG itu juga bisa membawakan radang. Seperti apa? Ya cemilan, 10, 11, 12, 13, 14, ya kan? Cemilan aja Bang. Oh nggak sampai 13 ya? Itu hitungan kalau itu. Bukan, karena cemilan itu nggak pernah satu Bang. Oh gitu, banyak ya? Pasti bawa teman-temannya. Masalahnya bawa teman-temannya. Kalau cuma satu bukan cemilan Bang. Kalau saya tanya Mas Bagus, kalau makan goreng pisang aja atau ada tahunya atau ada ubinya? Iya, kalau saya sih yang saya suka aja. Pasti kita beli kan nggak mungkin goreng pisangnya doang kan. Pasti ada ubinya juga kan. Pasti ada tahunya juga kan. Pasti ada tempenya juga kan. Ini kan sudah teman-temannya. Nah, artinya gitu. Jadi itu juga bisa membuat kita radang. Faktor cuaca ini juga mempengaruhi. Dari cuaca panas, cuaca dingin, debu, paparan ini juga mempengaruhi. Jadi apa yang harus kita lakukan? Kita harus sering-sering kali menghirup udara segar. Ya kan? Kemudian kita mesti menjaga pola makan minum kita supaya tidak menjadi radang sehingga kita terjadi gangguan-gangguan yang seperti kita katakan tadi. Ya. Banyak Pak, ya penyebab ini sebenarnya penyebab yang sepele. Terkadang kita mengabaikan. Makanya perlu diperhatikan, mitra sehat perlu perhatikan. Kita harus suka mengkonsumsi air mineral minimal 2 liter per hari. Jangan malas minum. Supaya ada cairan yang masuk, supaya ada kelegahan, sehingga kita tidak siap-siap minum yang namanya yang dingin-dingin, ya, sehingga tidak menjadi radang. Nah, itu paling baik itu sebenarnya air mineral lah. Karena juga glukosa yang terlalu tinggi juga dapat menyebabkan kita radang. Ya kan manis yang berlebihan itu juga sebenarnya bukan hanya membuat kita radang, tetapi bisa membuat bagian rongga mulut kita, gigi kita bermasalah di kemudian hari. Bahkan tubuh juga berpengaruh ya semua. Berpengaruh. Apalagi kalau glukosa itu masuk terlalu berlebihan itu nanti akan berpengaruh pada pankreas kita. Sehingga kita bisa nanti larinya kemana-mana, sakit gula lah, pankreasnya rusak lah, insulinnya tidak berfungsi dengan baik lah, ya kan, hatinya terganggu kan, bukan hati yang di atas. Bukan, ya beda kalau itu. Tapi saya bingung, saya sakit hati. Ini namanya ada paru-paru jantung di sini, bukan hati. Saya sakit hati, nggak mungkin saya sakit hati Pak. Nggak, tapi itu artinya menggambarkan perasaan ya. Jangan baperan juga mitra sehat. Artinya ini. Jadi sakit tenggorokan itu bisa terjadi siapa saja. Baik anak-anak, orang dewasa, lansia bisa terjadi. Itu salah satunya apa? Nutrisi yang tidak terpenuhi dengan maksimal dalam tubuh kita. Sekali lagi, makanan yang terbaik adalah makan buah dan sayur. Oleh sebab itu mitra sehat kita harus selalu konsumsi jamu tetes biasa. Apalagi hari-hari ini biasa itu sangat gampang ditemui. Ya kan?
Kita sudah tersebar di toko-toko obat atau apotek yang ada di hampir Pulau Jawa dan Sumatera, dan bahkan kita akan merambah ke Sulawesi dan Kalimantan, ya kan? Jadi bisa didapatkan. Atau di radio-radio yang bermitra dengan kami. Banyak sekali radio-radio yang telah menjalin kerjasama dengan kami. Mitra sehat juga bisa dapatkan di sana. Kalau juga masih belum menemukan, ada solusi. Karena banyak jalan menuju Roma. Banyak jalan untuk mendapatkan jamu tetes herbal biasa. Salah satunya adalah dengan gadget. Share di gadget, buka aplikasi-aplikasi belanja Anda, temukan di sana. Atau dapat menghubungi call center kami untuk diarahkan lebih pada tepat sasaran. Nah, yaitu di 0811 8400 881. Sekali lagi 0811 8400 881. Di call center kami bukan hanya bisa bertanya seputar produk, tetapi Anda juga bisa konsultasi kesehatan secara gratis. Oke ya, jangan kemana-mana ya. Kita masih bicara tentunya di Bincang Sehat Bioesa dan